Tapi dari 6 presiden yang saya alami semasa hidup saya, mungkin ini adalah presiden terbaik versi saya sendiri dengan apa yang saya alami dan apa yang beliau lakukan. Terima kasih Pak Jokowi. Saya akan spill. Begini caranya mau memperkarakan dan mungkin saja berpotensi bisa memenjarakan Jokowi dan Gibran. Khusus untuk para pembenci Jokowi. Dengarkan baik-baik, ini caranya dan yuk tonton sampai selesai. Apakah Jokowi dan Gibran ini bisa dipenjarakan sesuai dengan keinginan para pembenci Jokowi? Saya katakan semua orang itu bisa dipenjarakan. Dan iya, selama proses hukum yang dilakukannya ini diikuti, dan bisa dibuktikan, ya semua orang akan bisa dipenjarakan. Saya menangkap pesan ini dari podcast yang dilakukan terhadap Profesor Jimli Asidiki yang dianggap sebagai Profesor Fufu Fafa. Karena, ya ini kasihan banget karena beliau ini sebenarnya seseorang yang, ya istilahnya kalau dalam ilmu hukum, sepertinya hampir semua praktisi hukum di Indonesia ini kalau ketemu beliau pasti akan cium tangan karena kesenioran dan kapasitas beliau ini tadi. Masyarakat tuh seenaknya mengejek dan mengatakan profesor ini hanya karena apa yang dikatakannya yang bertujuan mengedukasi masyarakat ini tidak sesuai dengan keinginan terutama para pembenci Jokowi dan Fufu Fafa, Gibran ini tadi. Beliau pun seakan-akan mengatakan bahwa jika putusan PT UN kemarin itu dibacakan dan ternyata hasilnya di sini mengatakan bahwa pencalonan Gibran ini tidak sah, maka hakim yang merilis hal tersebut tadi itu bisa ditangkap. Mengapa demikian? Karena proses pemilu dan pilpres ini harus diakhiri dengan proses pelantikan. Dan ini semua nggak bisa diganggu. Apapun yang terjadi besok ini, di tanggal 20 Oktober, itu harus diadakan pelantikan presiden dan wakil presiden. Dan ini adalah sesuatu yang krusial dan harus dilakukan. Beliau mencontohkan kasus assassination atau pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang ditembak dan meninggal dunia saat mengendarai mobil saat sedang berpawai di atas mobil yang dikendarainya. Wakil Presiden Amerika Serikat saat itu, Lyndon Johnson, ini harus melakukan sumpah untuk menjadi Presiden of the United States atau POTUS. Saat itu juga untuk menghindari adanya kekosongan pemerintahan karena meninggalnya atau dibunuhnya Presiden John F. Kennedy atau JFK ini tadi. Ini menunjukkan bahwa tradisi konstitusi republik di seluruh dunia mengharuskan proses transisi kepemerintahan ini harus berjalan dengan lancar dan tanpa interupsi sehingga terjadi kekosongan pemerintahan jika ternyata nanti tiba-tiba salah satu di antara presiden atau wakil presiden ini tidak sah untuk menjabat. Dan konstitusi ini adalah hukum yang tertinggi yang harus disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia dan rakyat di negeri tersebut tadi. Yang artinya tanggal 20 Oktober, besok ini, Presiden Jokowi akan turun dari jabatan bersama Pak Ma'ruf Amin, yang jarang diceritakan ya, selalu Jokowi dan Jokowi lagi. Dan saat itu juga Pak Prabowo harus diangkat. Dan itu artinya Gibran pun harus diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, tapi apakah setelah itu mereka ini menjadi kebal dan tidak bisa diproses dengan hukum? Oh bisa. Dan ini adalah kabar baik. Dan ini adalah mungkin yang paling ditunggu oleh para kaum pembenci Jokowi dan Gibran. Tapi prosesnya ini bukan proses biasa. Karena ini ditujukan kepada presiden, maka prosesnya ini bernama impeachment. Ini pernah dilakukan kepada beberapa presiden Amerika. Salah satunya kalau tidak salah, yaitu Presiden Bill Clinton dengan skandalnya yang diduga ini pernah dilakukan. Dan ini artinya dengan melalui proses hukum, impeachment bisa dilakukan terhadap Gibran Rakabuming Raka jika kalian menginginkan. Tapi itu harus memenuhi 6 syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, dia harus terbukti melakukan pengkhianatan pada negara. Yang kedua, melakukan korupsi. Yang ketiga, menerima suap. Yang keempat ini melakukan tindak pidana berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Keenam, melakukan perbuatan yang melanggar etika atau tercela. Dan ketujuh, karena masalah administrasi, seperti sakit atau tidak mampu melanjutkan pemerintahan lagi. Nah, di antara 6 ini tadi, mungkin yang paling mungkin bisa dilakukan, ini adalah yang kelima, melakukan perbuatan yang melanggar etika atau tercela. Jika ternyata itu memenuhi ya, yang mana sedangkan apa yang dituduhkan, ini semua itu belum bisa dibuktikan. Dan kalaupun iya, bisa saja ini adalah sesuatu yang nggak dilakukan saat dia ini menjabat. Dan kalaupun itu sudah ditemukan dan akan diproses, maka setelah ini tadi sudah dilakukan, maka proses untuk menurunkan dia dari tahtanya, ini harus melalui proses yang
masih panjang lagi. Pertama, ini harus diajukan tidak bisa lewat pengadilan negeri, tapi harus melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dari MK ini kemudian diajukan ke DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, di mana DPR harus mengadakan sidang yang dihadiri minimal 2/3 dari anggotanya. Dan dari 2/3 ini minimal, 2/3-nya ini harus setuju akan impeachment ini tadi. Setelah setuju, dikembalikan lagi ke MK. Dan oleh MK, ini tadi akan dibawa ke MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan dari situ, anggota MPR ini pun harus mengadakan sidang yang dihadiri minimal 2/3 anggota dan disetujui oleh 2/3 dari 2/3 yang hadir ini tadi minimal. Dan hanya setelah itu, jika sudah dilalui dan semuanya setuju, baru mungkin ini semua akan dilakukan. Dan ini semua memang betul adalah proses perpaduan antara hukum dan politik. Jadi nggak cuma hukum saja. Maka jika ada yang menanyakan apakah bisa, bisa. Tapi prosesnya lama. Dan ya kita akan tahu DPR ini apakah ada di sisi presiden atau tidak. MPR-nya juga ada di sisi presiden atau tidak. Dan in case kalian pengen tahu, silakan googling siapakah ketua MPR sekarang dan dari partai apakah dia. Maka saya katakan bahwa semua hal ini ingin dilakukan adalah karena hal yang diduga pernah dilakukan oleh Gibran atau hanya karena kebencian pada Jokowi, terus kemudian kebencian PDIP kepada Gibran, sehingga hal ini harus dicari-cari terus sampai selesai. Karena Profesor Jim Lee pun sudah mengatakan bahwa ayolah kita move on. Janganlah kita fokus pada apa yang dilakukan oleh seseorang di belakang, tapi hari ini dan ke depannya nanti. Nah, tetapi jika hal tersebut memang bisa dilakukan kepada presiden atau wakil presiden, maka kita pun harus sadar dan tahu bahwa presiden dan wakil presiden pun bisa melakukan sama kepada siapapun yang dianggap menghinanya. Karena pernah Pak SBY dan Bu Ani ini mengadukan penghina mereka ini tadi ke pengadilan, dan hal tersebut juga akhirnya diproses. Dan hal ini bukanlah sebuah ketimpangan hukum yang menunjukkan bagaimana orang yang berkuasa akan sulit untuk diproses hukum, melainkan perlindungan kepada lambang negara. Karena presiden dan wakil presiden ini pun masuk kepada lambang negara kita. Maka kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana seluruh penduduknya ini memiliki derajat dan juga kedudukan yang sama di mata hukum tanpa membeda-bedakan. Tetapi bukan artinya kita juga bisa semena-mena terhadap sesuatu yang kita anggap salah tanpa membuktikan hal itu tadi. Perbedaan dalam menyampaikan pendapat haruslah dalam koridor hukum yang juga tepat. Maka jika mengadili Jokowi dan Gibran ini harus dilakukan, maka lakukanlah daripada melakukan keonaran di jalanan. Itu tadi adalah caranya, tapi pertanyaannya, apakah kalian bisa melakukannya? Terima kasih untuk kalian menonton konten ini hingga selesai. Saya mendukung Pak Jokowi dan apa yang dilakukan, bukanlah mengidolakan dan membenarkan apa yang selalu dilakukan oleh beliau. Sebagai seorang presiden, beliau juga tidak luput dari kesalahan dan juga kealpaan yang dilakukannya. Tapi dari 6 presiden yang saya alami semasa hidup saya, mungkin ini adalah presiden terbaik versi saya sendiri dengan apa yang saya alami dan apa yang beliau lakukan. Terima kasih Pak Jokowi. Semoga Pak Prabowo dan Gibran ini bisa melanjutkan apa yang Anda dan Pak Ma'ruf Amin ini lakukan selama ini. Dan semoga jalan menuju Indonesia Emas 2045 ini akan mulus kita lalui dan segera kita berada di sana. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.